Halo, selamat datang kembali di kelas non formal. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat Gojek UI ya, jadi tampilan user interface dari Gojek menggunakan Elementor. Dan pada kali ini saya coba akan membuat studi kasusnya. Dan yang pertama, ketika kita membuat sistem dari scratch ya, dari awal, biar lebih enak kita buat dengan Elementor Canvas. Nah, untuk Elementor Canvas ini jadi sistemnya keseluruhan halaman ini blank, jadi memang benar-benar murni mulai dari nol. Dan kali ini memang saya sempat untuk membuat seperti ini ya. Ini kurang lebih bagian atas dari Gojek ya, bagian beberapa konten dari Gojek. Kalau dilihat di sana kan memang pertama ada fitur pencarian, kemudian ada tombol promo, kemudian juga di sini ada untuk tulisan GoPay, kemudian juga ini ada saldo kita, dan di sini ada masing-masing fitur utama yang dibutuhkan oleh Gojek untuk berhubungan dengan GoPay. Kemudian yang berikutnya adalah menu dari layanan yang disediakan oleh Gojek. Dan untuk yang di bawahnya nanti ada beberapa hal yang memang disampaikan, entah itu berupa promo, blog, dan sebagainya. Nah, ini bergantung sesuai kebutuhan. Dan biasanya Gojek pun berganti-ganti setiap periode. Dan yang paling bawah adalah menu-menu khusus untuk melakukan aktivitas secara cepat, kayak beranda, kemudian pesanan kita, kemudian chat, terakhir akun. Nah, kita pertama mendesain dulu yang tampilan search, dan ini untuk tombol promo. Nah, karena memang target kita adalah di mobile, maka kita buat tampilan mobile seperti ini. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah di sini kita ada dua kolom ya. Dua kolom berarti kita buat dua kolom seperti ini. Nah, secara default di mobile itu pasti akan masing kolom itu bernilai 100%. Kita gunakan pembagian kolom. Misalkan kita persentasenya 50%, atau misalkan saya buat ini nilai 70%, kemudian kolom yang satunya lagi senilai 30%. Nah, berikutnya untuk pencarian itu biasanya saya menggunakan Ajax Search. Nah, Ajax Search ini sendiri merupakan salah satu produk dari CrocoBlock. Itu ada Jet Search. Ini memudahkan kita mencari sesuatu berdasarkan query. Jadi nanti di query ini bisa kita panggil mau tipe apa gitu, mau tipe postingan, tipe page, atau post template, atau bahkan galeri gitu. Nah, karena tampilan di sana itu tidak ada tombol seperti ini, maka show submit buttonnya itu sendiri dihilangkan. Dan untuk placeholder tag ini diganti, misalkan udah ngopi bro gitu ya. Tujuannya dalam bisnis ini untuk memberikan kesan simple gitu loh, udah ngopi gitu kan, suatu hal yang umum yang seringkali dipesan lewat aplikasi Gojek untuk fitur GoFood, sehingga orang bakal ketika pertama kali masuk ditawarin itu, orang terajak untuk memesan produk tersebut. Kemudian berikutnya yang di sini ada tombol promo, ini adalah button. Nah, button ini ketika default warna hijau, kemudian ketika kita ingin buat itu kita buat putih, samar, text colornya warnanya hitam.
Dan karena di situ ada button khusus, ini ada persentase. Nah, cuman UI kurang bagus kan seperti ini. Nah, kita tinggal atur ukuran hurufnya. Misalkan kita buat 10. Kayak gitu. Kemudian untuk buttonnya kita buat border radius biar dia agak melengkung-melengkung seperti itu. Nah, border radius di value together disamain link value-nya. Jadi ketika 0 di 1 langsung semua. Oke. Saya buat tulisannya itu bold. Oke, seperti ini. Oke, udah selesai ke atas. Nah, kemudian berikutnya untuk ini kita buat kolom yang kedua. Nah, karena di sini ada dua, sebenarnya ini bisa ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan satu kolom seperti ini, terus menggunakan tombol dengan sistem positioning, atau kita buat intersection. Intersection ini juga sama sistemnya, ini 50, ini 50. Nah, karena ini memiliki background, misalkan ini warna birunya. Nah, untuk memudahkan juga sekedar tips, ketika kita mendesain pastikan ada palet warna yang sudah siap copy paste ya, sehingga kita biar dalam mendesain itu lebih cepat. Nah, kemudian berikutnya kita gunakan button biar konsepnya itu sendiri nembus. Seperti ini, tampilan backgroundnya itu sama, maka kita buat warnanya sama dengan background utama, sehingga button backgroundnya itu sendiri melebur. Nah, dan di button tersebut kan ada logo. Dan kenapa saya memilih logo, enggak memilih heading, memilih button? Karena di sini ada logo yang ingin masuk gitu kan. Di sini kan ada wallet GoPay. Biar tulisannya bagus, harusnya kan kalau GoPay Gojek itu menggunakan sans serif ya. Cuman kebetulan memang di sini saya belum install font sans serifnya, saya menggunakan Open Sans. Dan untuk UI itu salah satunya yang perlu diperhatikan adalah pemilihan huruf biar pas seperti apa gitu kan. Dan untuk di mobile biasanya saya gunakan huruf 12. Oke. Dan saya buat, ini udah rata kiri. Ini GoPay, udah buttonnya. Nah, kemudian biar cepet langsung copy paste aja kanan. Kemudian di sini saya tidak menggunakan icon. Di sini tulis saldo kita 50.080 misalkan. Saya buat agak lebih tebal. Oke. Nah, sebenarnya itu kalau untuk sistem membership, di sini kita bisa membuat custom dinamik. Jadi misalkan kita membuat nilai sesuai dengan saldo masing-masing gitu loh. Tapi kita harus input dulu di salah satu database, masing-masing user tersebut memiliki nilai berapa gitu loh, dan custom fieldnya itu apa yang dipanggil.
sehingga nanti bisa berbeda-beda. Cuman ini karena masih demonstrasi UI, saya contohkan seperti ini. Nanti kalau misalkan dynamic tinggal pilih aja di sini. Nah, berikutnya adalah yang kedua. Nah, ini kan ada fitur-fitur untuk GoPay itu sendiri. Kita tinggal duplicate aja. Nah, karena di bawah itu ada 4, kita buat column width ini menjadi 4. 25, 25, 25 semua ya. Oke, kita hapus satu-satu. Oh, harusnya tuh kalau lebih cepet nanti aja dulu dibuat satu dulu baru nanti ngikutin. Nah, bagaimana ini dibuat? Ini saya menggunakan icon dan heading. Nah, icon ini sendiri kita bisa memilih. Nah, kalau misalkan di sini terbatas, kita bisa upload juga ya di library. Misalkan di sini kita ingin membuat itu kan bayarnya. Money. Ini apa ya nama ikonnya? Saya lupa nama ikonnya. Oh, donate. Nanti icon ini bisa pilih sendiri. Yang pasti kita harus samakan di sini adalah warnanya. Warnanya putih, kemudian saya buat sekitar 30. Kemudian di bawahnya heading. Ini kan tulisannya adalah bayar. Kita rata tengah, ubah warna putih, kemudian tipografinya itu sendiri diganti menjadi open sans, tulisan sekitar 12. Nah, karena jaraknya jauh, itu bisa menggunakan line height. Cuman line height ini hanya untuk membatas ke bawah. Caranya margin kita buat minus, buat sampai sekitar 13 cukup, 14, 15 biar angkanya enak. Jadi seperti ini. Nah, tinggal buat ke kanan aja. Seperti itu. Nah, berikutnya ada pay letter, isi saldo dan lainnya. Pay letter ini sendiri saya nggak ada, saya ambil Amazon Pay aja. Pay letter, kemudian berikutnya isi saldo dan lainnya. Oh, isi saldo ini menggunakan tanda plus. Lainnya menggunakan icon list. Nah, biar ini sendiri kelihatan lebih baik, ini kan terlalu kotak gini ya. Nah, biasanya saya membuat ini dibuat agak beda. Backgroundnya caranya saya geser warnanya tuh biar agak sedikit lebih muda. Jadi yang tampil warna hitam ini sendiri geser ke sebelah kiri biar tampilannya lebih muda. Dan ini kan masih kurang bagus, agak kotak itu agak kaku. Nah, saya buat di border radius. Nah, border radius itu sendiri ketika ditulis angka 15, yang bawah ikut, akan bakal jadi gak nyambung itu sama yang bawah, sedangkan ini adalah satu kesatuan. Nah, yang bagian top itu dibiarkan, yang bagian right itu dibiarkan, yang bottom
artinya tuh bottom itu di sebelah bawah, kemudian yang left sebelah kiri, sehingga bisa seperti ini. Nah, seperti ini udah bagus menurut saya. Misalkan mau dibuat variasi lain, yang bawah mau dibuat juga di border. Nah, bisa. Sorry, kita buat 15 biar sama. Nah, kalau top itu kan kita biarin kosong. Kemudian sebelah kanan itu right. Nah, jadi seperti ini. Lebih enak dilihatnya. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk tampilan ini. Kurang lebih sama. Jadi kita buat dulu section. Saya buat langsung 4 sama seperti di atas. Ini kita buat image, icon dan tulisan. Kalau misalkan kalian punya image sendiri, berarti image box, nggak menggunakan icon box. Ini Gojek, kemudian tinggal disusun menu-menunya sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa didesain juga untuk kalian yang misalkan jual aplikasi, jual jasa website, dan memang buat tampilan mobile itu lebih enjoy dan terlihat seperti aplikasi. Nah, berikutnya kan ada konten buat kamu tuh. Nah, berarti kalau di sini kita buat aja section baru. Kemudian di sini kita buat heading. Tulisannya jangan lupa warna selalu diubah. Kemudian biar konsisten, ini fontnya juga atur jadi open sans. Nah, kemudian untuk yang sistem carousel itu gambar yang bergerak kanan kiri kayak gitu. Ini saya menggunakan plugin produk dari CrocoBlock, itu namanya Jet Elements. Di Jet Element itu nanti ada carousel, advanced carousel. Nah, kemudian di sini kita bisa atur gambar yang ingin kita tampilkan apa. Misalkan saya buat seperti ini. Biar lebih cepat, sistemnya copy paste aja. Kelas. Saya udah ada membuat beberapa kelas editing video. Satu lagi kelas website. Di sini udah dibuat seperti ini. Nah, berikutnya kita buat ini slideshow yang ingin ditampilkan tuh ada berapa? Misalkan kita ingin ada 2. Ya. Oke. Kemudian slide to scroll-nya ada berapa? Bisa diatur juga. Nah, kalau akhir-akhir ini banyak yang memang sistem center mode. Jadi center mode itu ketika kita membuat beberapa tampilan, misalkan kita ingin menampilkan 2, maka yang tampil itu ada bagian kanan kiri yang cuma tampil hanya setengah gitu. Nah, kalau di mobile tuh karena kalau 2 kekecilan, kita buat hanya 1 aja yang tampil.
Oke. Nah, gimana tampilannya biar enak? Saya biasa menggunakan border radius 25, terlalu besar. Nah, 15. Jadi enak. Nah, ini ada ngeganggu nih, ngeganjel kayak gimana? Ini tinggal dihilangkan aja di setting. Navigation-nya itu sendiri dihilangkan, kita ganti dengan dot aja. Dot navigation. Oke. Nah, jadi seperti ini. Tuh, enak kan? Geser-gesernya. Nah, berikutnya terakhir itu untuk tutorial kali ini adalah menu. Menu yang paling bawah itu di sini kan ada beranda, pesanan, chat, akun. Karena konsepnya sama dengan yang di atas, yaitu menggunakan icon dan heading. Nah, kita tinggal membuat bagaimana si sistem ini sendiri tetap berada di bawah gitu loh ketika digeser. Ini menggunakan sticky. Diaturnya di motion effect, bottom. Ini mau sticky on-nya tuh di mana? Desktop kah, tablet, atau mobile, atau semuanya. Sehingga ketika kita menggeser ke atas ke bawah, nah si menu di bawah ini sendiri sistemnya tetap. Berikutnya tinggal diatur masing-masing link yang mengarah ke sistem yang kamu buat di belakang atau di backend-nya. Ini kan masih sebatas front end. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana membangun tampilan aplikasi. Di sini studi kasus yang menyerupai UI Gojek. Sekian tutorial dari saya. Nanti di bawah ada JSON page-nya, silahkan download dan jangan lupa subscribe untuk informasi channel berikutnya. UI Gojek Elementor versi 1. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.